Pegadaian. Pengertian pegadaian: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Yang kedua, perusahaan umum pegadaian. Pertama, perusahaan umum pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Yang kedua, perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Tugas pokok: memberi kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan, informasi yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Tujuan pokok: sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan layanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan pokok sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan cermat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Akan menjelaskan tentang struktur organisasi pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan juga pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi, dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawas, yaitu Komisaris Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal dijabat 5 orang yang terdiri dari ketua dan juga anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Struktur organisasi di Perum Pegadaian dapat teman-teman lihat. Yang pertama ada Dewan Pengawas. Di bawah Dewan Pengawas ada Direktur Utama. Di bawah Direktur Utama ada beberapa direktur. Yang pertama Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Utama, dan Satuan Pengawasan Intern dan juga Balai Diklat. Di bawah Direktur Operasi dan Pengembangan ada beberapa subdit.
Yang pertama ada subdit anggaran dan permodalan, subdit akuntansi, subdit pembendaharaan, subdit akuntansi dan pemasaran, subdit penelitian dan pengembangan usaha, subdit kesekretariatan perusahaan, subdit pembangunan, subdit kepegawaian, subdit tata usaha dan rumah tangga, kantor daerah, kantor cabang. Kegiatan pegadaian yaitu penghimpunan dana dan juga penggunaan dana. Penghimpunan dana yaitu pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini, sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang berikut pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, yaitu ada utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Dan juga ada penerbitan obligasi. Sampai pada tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing adalah 5 tahun. Penerbitan pertama pada tahun 1993 sebesar 25 miliar dan penerbitan yang kedua pada tahun 1994 itu juga sebesar 25 miliar, sehingga sampai pada tahun 1994 total pinjaman obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 miliar. Baik, yang berikut tentang penggunaan dana. Yang pertama, uang kas dan dana liquid lain. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima, investasi lain. Kategori barang gadai. Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Perum Pegadaian. Namun, ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di Perum Pegadaian yaitu antara lain: A. Barang-barang perhiasan seperti emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. B. Barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain. C. Kendaraan seperti sepeda, motor, dan mobil. D. Barang-barang rumah tangga seperti barang-barang pecah belah. E. Mesin seperti mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. F. Tekstil seperti kain batik dan permadani. G. Barang-barang lain yang dianggap bernilai. Barang yang tidak bisa digadai seperti binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, hasil bumi seperti padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah besar. Yang keempat, barang-barang yang cepat rusak, busuk, atau susut. Yang kelima, barang-barang yang amat kotor. Yang keenam, kendaraan yang sangat besar. Yang ketujuh, barang-barang seni yang sulit ditaksir. Yang kedelapan, barang-barang yang mudah terbakar. Yang kesembilan, barang-barang jenis senjata, amunisi. Yang ke-10, barang-barang yang disewa, dibelikan. Yang ke-11, barang-barang milik pemerintah. Yang ke-12, barang-barang ilegal. Pihak yang terlibat dalam pegadaian. Yang pertama, nasabah. Yang kedua, petugas taksir. Yang ketiga, kasir. Berikut fasilitas yang diberikan. Yang pertama, KCA atau kredit cepat aman. 2. Kreasi atau kredit angsuran fidusia. 3. Krasida atau kredit angsuran sistem gadai. 4. Gadai syariah. 5. Jasa taksiran. 6. Jasa titipan. 7. Krista atau kredit usaha rumah tangga. 8. Kucica atau kiriman uang cara instan, cepat, dan aman. Berikut prosedur pegadaian. Yang pertama, nasabah datang langsung ke pegadaian untuk mendapatkan informasi tentang pegadaian seperti barang jaminan, jangka waktu pengembalian,
jumlah pinjaman dan bunga pinjaman. Kedua, penyerahan barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Ketiga, barang jaminan dilakukan penaksiran oleh penaksir untuk menetapkan nilai taksir barang. Keempat, setelah nilai taksir, kemudian penentuan jumlah pinjaman disertai sewa modal atau bunga pinjaman kepada calon peminjam. 5. Jika nilai disetujui oleh nasabah, maka barang jaminan ditahan dan pegadaian akan mengeluarkan surat bukti gadai. Prosedur pegadaian, nasabah memberikan barang jaminan kepada petugas penaksir. Petugas penaksir menetapkan uang pinjaman dengan 84% kurang 89% kali nilai taksir. Kemudian kasir memberikan uang pinjaman kepada nasabah. Yang berikut, pelelangan. Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh perum pegadaian saat yang telah ditentukan di muka apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman karena berbagai alasan. Berikut hasil pelelangan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perum pegadaian yang terdiri dari 1. Pokok pinjaman, 2. Sewa modal atau bunga, 3. Biaya lelang. Apabila barang yang digadaikan tidak laku di lelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku di lelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.